Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal terkait pertidaksamaan nilai mutlak yang merupakan inti dari subbab 0,2. Oke, kita mulai dari definisinya. Apa sih itu nilai mutlak? Jadi, katanya nilai mutlak di sini ya kalau kita punya mutlak X, maka hasilnya akan bernilai X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 dan dia akan bernilai min X kalau X-nya kecil dari 0. Apa sih artinya? Artinya, segala sesuatu yang kalau dimutlakan, maka hasilnya ini akan positif. Contoh, kamu punya mutlak 3. Mutlak 3, lihat 3. 3 itu apa? 3 kan lebih besar sama dengan 0. Maka mutlak X sama dengan X kan? Oh, mutlak 3, hasilnya adalah 3. Sedangkan kalau saya punya mutlak dari minus 2, nah minus 2 masuk mana? Masuk yang kecil dari 0. Berarti mutlak X jadi min X, berarti mutlak min 2 jadi apa? Min dari min 2. Nah, hasilnya adalah 2. Jadi segala sesuatu yang dimutlakkan, nah, dia akan jadi positif. Nah, apa aja sifat dari nilai mutlak? Nah, sifat dari nilai mutlak adalah sebagai berikut ya. Kalau kita lihat yang pertama, kalau ada bentuk perkalian A kali B terus dimutlakin, maka bisa dilepas. Sama dengan mutlak A kali mutlak B. Kemudian kalau ada bentuk pembagian mutlak A per B, maka ini bisa dilepas. Jadi mutlak A per mutlak B. Nah sayangnya untuk penjumlahan dan pengurangan ini nggak bisa dilepas nih. Jadi dia nggak sama dengan, ya nggak sama dengan gitu ya. Jadi lebih kecil sama dengan, ya kalau penjumlahan gitu ya. Dan kalau pengurangan dia lebih besar sama dengan. Ya jadi mungkin ini yang bisa kita manfaatkan adalah sifat 1 dan sifat 2 yang ini cukup powerful ketika kita ingin menyelesaikan suatu bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita punya bentuk pertidaksamaan dari nilai mutlak, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka idenya sebenarnya kita katakan bahwa nilai mutlak ini mengganggu. Kenapa sih nilai mutlak ini mengganggu? Karena nilai ini ada dua kemungkinan. Mutlak X bisa pecah jadi X, bisa juga minus X. Artinya, semisal kamu punya X ditambah mutlak X, maka ini mengganggu. Mutlak itu mengganggu. Maka idenya adalah kamu harus bisa pecah nilai mutlaknya berdasarkan kondisi nilai X. Ya kenapa? Karena mutlak X tambah mutlak X ada dua kemungkinan. Apa? Ketika ternyata X-nya lebih besar sama dengan 0, hasilnya apa? Positif kan? Jadi ntar 2X. Sedangkan kalau nilainya X-nya kecil dari 0, maka apa? Jadi min X kan? Jadi 0. Makanya kita bilang strategi untuk pertidaksamaan nilai mutlak bahwa nilai mutlak ini harus kamu pecah. Karena kalau kayak gini nggak bisa diapa-apain, kecuali sudah pecah. Pecahnya gimana? Ya, lihat interval nilai X-nya. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak? Oke, kita mulai dari bentuk pertama, yaitu bentuk yang paling sederhana. Nah, gimana tuh bentuknya? Jadi, kamu punya bentuk pertidaksamaan di mana satu ruas ini merupakan bentuk mutlak, sedangkan satu ruas lagi merupakan konstan positif. Jadi nggak ada variabel X gitu ya. Nah, maka kalau kamu ketemu bentuk seperti ini, maka gimana cara mecah mutlaknya? Menggunakan 4 formula ini. Bergantung pada apa? Bergantung pada tanda ketaksamaannya. Kalau lebih kecil, maka gimana? Mecah mutlak X kecil dari A. Maka mecahnya, jadi formatnya min A kecil dari X kecil dari A. Nah, kalau kecil sama dengan, sama. Cuma nanti bedanya ininya dikecil sama dengan. Jadi min A kecil sama dengan X, kecil sama dengan A. Itu kalau kecil ya. Kalau lebih besar gimana? Kalau lebih besar berarti mecahnya gimana? Nah, ini X kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Jadi kalau lebih besar positif gitu ya. Lebih kecil ya negatif. Kalau lebih besar sama dengan, ya sama formatnya. Cuman bedanya kalau ini sama dengan, ini ada kecil sama dengan, ya ini lebih besar sama dengan. Tapi secara format dia sama ya, bedanya di tanda ketaksamaannya. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, contoh pertama.
Nah ini kenapa bentuk pertama? Karena di pertidaksamaan ini, satu ruas ini nilai mutlak, satu ruas konstan positif, 4 positif. Nah, maka ya udah mecahnya gimana? Mecahnya ya udah pakai yang apa ini ya, kecil sama dengan. Berarti nanti hasilnya jadi min 4 kecil sama dengan 2x min 5 kecil sama dengan 4. Nah, ya udah kayak biasa ya, satu variabel biasa. Jadi apa? Ditambahin 5 ya. Ketiga ruas tambahin 5. Berarti jadi apa? Ini satu kecil sama dengan 2x kecil ditambah 5 9. Tandanya tetap ya. Nah, terus diapain lagi? Bagi 2 ya. Atau kali setengah ketiga ruas. Berarti kalau kali setengah kita punya apa? Setengah kecil sama dengan x kecil sama dengan ya udah 9 per 2. Selesai. Ya udah. Jadi nanti menurut misalnya apa? Ya udah ini. Jadi ya X ya sedemikian sehingga setengah lebih kecil sama dengan X kecil sama dengan 9 per 2. Atau kalau pakai notasi interval ya udah jadi setengah sampai 9 per 2 ya. Gitu ya. Nanti bisa diteruskan. Oke ini yang pertama. Terus contoh kedua. Ah ini kira-kira apa? Ya kita lihat. Satu ruas itu bentuk mutlak. Satu ruas lagi konstan positif. Ingat ya harus positif. Ya. Oke, ya udah, satu ruas mutlak, satu ruas konstan positif, pecah. Apa tandanya lebih besar? Lebih besar pecahnya gimana? Ya udah. Ya, dia akan lebih besar untuk positif dan lebih kecil untuk negatif gitu kan ya? Ya udah pecah. Berarti nanti ya untuk apa? Ya pecah berarti nanti X per 3 plus 2 lebih kecil untuk nilai negatif ya di X kecil dari min A atau apa? Satu lagi. Pecah untuk yang positif. Jadi X per 3 tambah 2 lebih besar untuk yang positif. Ya udah masing-masing selesain. Berarti ini gimana? X per 3 ya. Duanya pindah ya. Kecil dari min 5 min 2 min 7. Berarti nanti apa? Oh, X ya. Tiganya naik ya ke atas ya atau kali 3 gitu ya. Berarti mi kecil dari minus 21. Ganti tanda nggak? Nggak ya. Karena yang dipindahin 3 positif. Nah, ataunya ya udah, yang kanan gimana? Sama. Ya, duanya apa? Pindah ya. Nah, duanya pindah atau sama-sama dikurang 2, kita akan peroleh X per 3 lebih besar dari pindah 3 ya. Ah, 3. Nah, terus gimana? Naik. Gitu ya. Apa naik ya? Kali 3 gitu ya. Kalau kali 3 berarti X lebih besar dari 9. Ya udah selesai. Gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya apa? Ya udah, ini mau notasi apa? Himpunan. Ya kalau himpunan ya mudah gitu ya. X sedemikian. X kecil dari min 21 atau X lebih besar dari 9. Nah, kalau interval berarti gimana? Kalau interval ya udah berarti minta hingga sampai min 21 gabung dengan 9 sampai tak hingga. Oke, gitu ya. Nah, ini yang nomor 2. Oke, gitu ya. Terus kalau sound ini lebih besar sama dengan apa yang membedakan? Nah, nanti ini kalau ini lebih besar sama dengan, ntar nih semuanya ada sama dengannya nih. Nah, gitu ya. Semuanya sama dengan. Ntar ini sama dengan nih kurungnya kurung tutup gitu ya. Oke, kalau tadi dia kecil doang, ya berarti ini kecil aja. Gitu ya, ini kecil aja. Jadi nanti ini kurungnya kurung buka. Oke, gitu. Nah, sekarang ada aturan baru dan hati-hati karena ini sering kejebak juga bahwa ya mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Dan lihat kata kunci di sini. Apa sih yang biasa salah? Ah ini. Akar dari suatu bentuk X kuadrat, ya, itu adalah mutlak X. Nah, kebanyakan dari kita, apa? Oh, akar X kuadrat apa? X. Salah. Gitu ya. Harusnya apa? Mutlak X. Jadi, nanti ketika X-nya positif sama X-nya negatif, beda kasus. Gitu. Jadi, kita nggak bisa bilang mutlak X kuadrat sama dengan X salah. Ya, jadi ingat, kalau kita punya X, dikuadratin terus diakarin, itu bukan X. Tapi mutlak X. Ya, hati-hati ya. Jadi ada dua kasus tergantung apakah X-nya positif atau nanti apakah X-nya negatif. Oke, nah sebagai contoh di sini, ya X min 2 kuadrat diakarin. Apa yang bisa kita lakuin? Oh, berarti X min 2 doang. Salah bener? Salah. Karena harusnya ada apa? Ada mutlak. Nah, gitu ya. Jadi ada apa? Ada mutlak X min 2 kecil dari 1. Gitu ya. Berarti nanti gimana? Ya, ya udah. Kecil kan ya?
Ini satu ruas adalah nilai mutlak, satu ruas konstan positif kan? Nah, berarti pecahnya ya udah min satu kecil dari X min 2 kecil dari satu gitu ya. Saya naik lagi nih. Ya gitu ya. Di ini seperti ini. Ya udah. Berarti nanti ya X-nya gimana? Pindah ya. 2. Kalau ini tambahin 2 jadi satu. Ya ini jadi X. Ini jadi 3. Ya udah. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian. Sehingga satu kecil dari X kecil dari 3. Atau nanti gimana? Ya kita akan punya. Ya dia adalah 1 sampai 3. Kurung buka. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah. Ya. Kenapa sih A-nya positif? Gitu ya. Nah, dan apa yang terjadi kalau seandainya kita nemuinnya negatif? Maka kita katakan ini jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Contoh, apa yang terjadi kalau ini saya ganti ya jadi 2x min 5 ya kecil dari negatif 4. Apa yang terjadi kalau kayak gini? Kamu lihat, hasil mutlak itu saya bilang apa? Pasti positif kan? Ini pasti positif. Ketika sesuatu yang pasti positif lebih kecil dari negatif, pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Pernyataan yang salah. Positif itu pasti lebih besar dari negatif. Kalau seperti ini, salah. Makanya nanti kita tinggal jawab kalau menemukan seperti ini, X-nya adalah himpunan kosong. Maaf, himpunan penyelesaiannya adalah ya himpunan kosong. Gitu ya, atau tidak ada nilai X yang memenuhi. Sebaliknya, bagaimana kalau kita punya apa mutlak 2x min 5, tapi lebih besar dari min 4? Maka kita katakan, mutlak itu kan positif. Hasilnya pasti lebih besar dari negatif kan? Artinya mau berapapun nilai X-nya, mau 1.000.000, mau 10.000, mau 1.000, pasti akan lebih besar karena positif, ini negatif. Maka nanti HP-nya adalah real. Ingat ya, HP itu adalah himpunan. Jadi jangan sampai kamu menuliskan himpunan penyelesaian tapi formatnya bukan himpunan. Jadi HP jangan sampai kalian tulis gini ya. Ini hanya pengingat aja, oh min 2 kecil dari X kecil dari 3, jangan. Gitu ya, HP formatnya adalah himpunan. Gitu ya. Jadi kalau ternyata konstannya negatif, ini jauh lebih mudah. Nggak usah dihitung gitu lah. Nggak usah dihitung, udah bisa ke tebak gitu ya. Oke, ini dia yang bentuk pertama, yaitu bentuk ketika satu ruasnya ada mutlak, satu ruas lagi adalah konstan positif. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk kedua. Apa tuh bentuk kedua? Jadi bentuk kedua, ya, di mana kita punya kedua ruas ini, dua-duanya mutlak. Ruas kiri ada mutlak, ruas kanan juga ada mutlak. Dan ya udah sendiri gitu, sendiri. Dan nggak ada tambahan, oh 7, oh tambah 5. Ya kalaupun udah tambahan itu perkalian konstan. Jadi ditambahin misalkan 2 kali X tambah 1, ini masih nggak masalah. Gitu ya. Nah cuman kalau sampai, oh ada min 7, nah ini beda lagi nih. Nanti kasusnya. Gitu ya. Jadi bentuk mutlak gitu ya. Satu ruas bentuk mutlak, satu ruas bentuk mutlak. Mau tambahin perkalian konstan nggak apa-apa. Tapi kalau ada tambah 5, ini udah beda lagi. Apa idenya kalau seperti ini? Nah, kita lihat dari mana. Jadi, ini ada aturan baru yang mengatakan bahwa kalau kita punya ya suatu bentuk pertidaksamaan yang mana kedua ruas ini dijamin kepositifannya. Lihat, kalau kiri mutlak, kanan mutlak, kita katakan apa? Ruas kiri pasti positif, ruas kanan pasti positif. Maka, kita boleh kuadratkan kedua ruas. Aturan baru nih. Artinya aturan ini bilang apa? Bahwa kita boleh mengkuadratkan kedua ruas kalau kedua ruas ini dijamin positif. Nah, seandainya ada satu ruas yang tidak dijamin positifnya, maka boleh nggak kuadratin ruas? Nggak boleh. Jadi lihat ini aturan kita nih. Aturan kita. Jadi dia harus positif. Nah, ketika kita ketemu mutlak, mutlak pasti positif. Maka boleh nih dikuadratin. Gitu ya. Jadi pertanyaan awal, gimana cara mecah mutlaknya? Kuadratin. Ya, mecahnya kita kuadratin. Oke, kita masuk ke soalnya. Ini kenapa? Kita lihat strategi gimana. Gimana cara mecah mutlak? Cara mecah mutlak, ya udah kuadratin kedua ruas. Boleh nggak kuadratin? Boleh. Kenapa? Karena ini mutlak pasti positif, ini pasti positif. Pecah nanti dia. Semisal saya punya 2x min 1 kecil dari x tambah 1, boleh nggak dikuadratin? Nggak boleh. Nanti ada. Nanti ada. Makanya nanti kebanyakan mahasiswa ada kesalahan lagi nih di sini. Apa yang mereka lakukan? Kuadratin. Ya, nanti kita bahas. Oke. Jadi, untuk kasus ini apa? Kuadratin kedua ruas. Kita bilang,
Karena ya mutlak 2x min 1 pasti lebih besar dari 0. Ya, atau kita bilang ini aja, kedua ruas positif. Kedua ruas positif, maka kuadratkan. Jadi harus dijamin pasti. Ya, dia harus dijamin pasti positif gitu ya. Kuadratkan. Nah, berarti gimana kuadratin? Ya udah, kuadratin. Ya, berarti nanti ini menjadi 2x min 1 kuadrat, ya, kecil dari x tambah 1 kuadrat. Nah, ada dua alur untuk pengerjaan ini. Ya, pertama ya kamu jabarin gitu ya. Kamu jabarin berarti 2x min 1 kali 2x min 1 apa? Ya, nanti 4x kuadrat, bener ya? Terus nanti min 4x tambah 1. Nah, kecil dari apa? X kuadrat tambah 2x tambah 1 gitu ya. Nanti kalau pindah, berarti kan 3x kuadrat min 4x ini pindah jadi min 6x ya. Min 6x 1, 0 ya. Jadi kecil dari 0. Pertidaksamaan apa? Kuadrat. Nah, sama kayak tadi konsep ya. Konsepnya sama yang kayak tadi. Berarti apa? Faktorkan. Apa keluarin 3x. Berarti 3x. X minus 2 kecil dari 0. 3 pindah ya. Atau kedua row saya kali sepertiga. Jadi apa? X kali X min 2 kecil dari 0. Ya udah ngapain? Cari pembuat 0 yang tadi nih. Ya. Pembuat nolnya apa? Ya. Yang pertama X-nya 0 ya. Berarti 0. Ya ini kan 0 aja ya. 0 sama 2. 0 dan 2. Ya udah sama. Bikin intervalnya lagi. Nah sekarang. Tandanya apa? Apa? Tandanya kecil aja. Berarti kan kalau kecil aja lubang gitu ya. Lubang. Ini 0, ini 2. Nah, uji tanda. Ya, uji tanda nanti kalian jabarin ya. Nah, di sini saya langsung berarti gimana? Ya, di kiri 0 apa? Min 1. Ini min 1. Terus ini min 1, min 2, min 3. Min ketemu min plus. Berarti di sini plus. Nanti kalian jabarin ya. Nanti kalian jabarin. Jadi, di sini saya ambil min 1, pas diuji plus. Antara 0 sampai 2 apa yang saya pilih? 1 aja ya. Ini 1, kalau 1 diuji, 1 positif ketemu min ya. Nah, jadi min gitu ya. Terus, ya satu lagi. Ya, lebih besar dari 2, 3 ya. Kalau 3, ini positif ya. Positif kali positif. Positif. Apa yang diambil? Yang kecil. Berarti kalau kecil, ini yang kita ambil. Gitu. Jadi nanti solusinya apa? 0 kecil dari X kecil dari 2. HP-nya apa HP-nya? Ya udah. HP-nya X sedemikian sehingga 0 kecil dari X kecil dari 2 ya. Atau bisa juga kalian tulis sebagai 0 sampai 2. Gini ya. Ini saya bilang apa? Alur pertama. Alur kedua ngapain? Ya kalian pindah nih. Jadi kasarnya ya 2x min 1 kuadrat. Yang kanan kan ini ya, x plus 1 kuadrat. Saya pindahin. Jadi nanti min x plus 1 kuadrat kecil dari 0. Kalau kayak gini gimana? Ingat lagi sifat aljabar. A kuadrat min B kuadrat itu kan apa? A plus B kali A min B kan? A-nya sih 2x min 1, B-nya sih x plus 1. Ya udah, berarti nanti gimana? Nah, nanti kita punya A plus B, 2x min 1 plus x plus 1 dikali ya A min B. Berarti 2x min 1 dikurang B. B-nya berarti min x min 1. Nah, ya berarti ini kecil dari 0 ya. Nah, jadi apa dia? Nanti dia jadi 2x tambah x, 3x ya. 3x nih habis ya. Terus kanannya apa? Ya, jadi apa namanya? X sama min 2 lebih kecil dari 0. Sama ya, 3-nya pindah berarti X kali X min 2 kecil dari 0. Sama ya, jadi pengoperasian aljabarnya boleh kamu kayak gini gitu ya jabarin. Atau boleh juga kamu pakai A kuadrat min B kuadrat. Setelah sampai sini ya udah sama gitu ya, prosesnya sama. Oke gitu ya, ini untuk bentuk kedua. Terus lanjut lagi, nomor 5. Gimana nih yang ini? Nah, kita ingat sifat mutlak. Sifat mutlak apa? Mutlak A per B, boleh pisah nggak? Boleh. Mutlak A per mutlak B kan? Lihat, mutlak itu agak santai di perkalian pembagian ya, dia bilang gitu ya. Tetapi menyusahkan ketika penjumlahan pengurangan gitu ya. Nah, ini dia bilang, dia nicely ketika perkalian sama pembagian. Tapi nggak enak nih kalau penjumlahan pengurangan. Ya, artinya bisa-bisa nih. Dia bisa dipisah. Kalau ini susah nih kalau dipisah. Oke, baik. Berarti kalau sudah dipisah, gimana? Ya, kita pisah ya. Berarti nanti mutlak X plus 3 per mutlak X min 3 kecil sama dengan 2. Nah, gimana nih? Ini pertidaksamaan pecahan. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Bolehkah mutlak X min 3 yang di bawah saya naikin ke atas? Atau dalam hal lain, saya kalikan kedua ruas dengan mutlak X min 3. Boleh nggak kira-kira? Ini naik ke atas. Kita katakan
boleh. Oh, kenapa boleh? Karena ini mutlak. Hasil mutlak pasti positif. Sehingga kalau dia naik, tandanya jelas dia akan tetap kecil sama dengan. Bedakan sama kasus sebelumnya ya. Kasus sebelumnya apa? Saya lupa tuh. Jadi, kalau misalkan kamu punya X min 2 per X plus 3, misalkan ini kecil dari 2, boleh nggak naik? Kita bilang nggak boleh. Karena penyebut di sini bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Termasuk kalau kamu punyanya ini X plus 3, ini X min 3, boleh nggak naik? Ini kedua ras kali X min 3. Nggak boleh. Karena nggak jelas tandanya. Kalau mutlak, jelas pasti positif. Oke, berarti gimana? Nah, dia naik ke atas. Nah, tapi ada tapinya nih. Ini boleh naik ke atas, tapi ada tapinya. Apa itu? Ingat bahwa di pertidaksamaan rasional saya mengatakan bahwa penyebut itu nggak boleh dimasukkan. Artinya ketika saya pindah jadi gini ya. X tambah 3 kecil sama dengan 2 kali mutlak X min 3, bukan berarti pecahan hilang, bukan berarti begitu. Artinya, masih ada syarat pecahan di sini. Apa saya bilang tadi? Penyebut nggak boleh nol. Penyebut nggak boleh nol. Artinya ketika ini naik ke atas, apa yang harus saya lakukan? Saya batasi. Ya, saya katakan bahwa ada catatan bahwa nanti X min 3 itu nggak boleh nol. Nah, lihat nih perbedaannya nih. Jadi, ingat ketika saya naikin ke atas, kita bilang boleh ya. Alasan boleh karena pasti positif. Nah, cuman status dia ini penyebut. Saya sampaikan tadi di pertidaksamaan rasional bahwa penyebut itu nggak boleh nol. Artinya ketika ini dinaikkan kan seolah-olah ini nggak ada pecahan kan. Padahal ini hasil dari pecahan. Makanya catat bahwa X min 3 nggak boleh nol. Gitu ya. Sehingga ada syarat di mana X-nya nggak boleh 3. Apa maksudnya? Artinya gini. Kalau seandainya kamu menemukan solusi yang mana angka 3 itu termasuk di intervalnya, maka keluarkan. Contoh, andai kata kamu selesai nih petidaksamaannya. Kamu dapat solusinya 1 sampai 5. Maka belum selesai. Nah, ada syarat ini. Jadi apa? Pisah. 1 kecil dari X kecil dari 3 atau 3 kecil dari X kecil dari 5. Gitu. Jadi hati ini dibawa nih. Gara-gara apa? Penyebutnya naik. Pokoknya kalau dia penyebut itu nggak boleh nol. Ya, apapun itu ya, kamu menemukan sesuatu yang pindah ruas gitu ya, misalkan 1 per X plus 2, dinaikin gitu ya, apa naik, maka nanti kalau ini plus 2, X-nya nggak boleh min 2. Kamu bicarain pecahan, ketemu pecahan, pokoknya yang penyebut nggak boleh 0. Gitu ya, ini tadi X-nya nggak boleh berapa, min 2 gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, berarti tadi, ya sampai sini ya, ini sampai sini. Ya udah, berarti ingat, ini harus kita bawa, X-nya nggak boleh 3. Nah, terus gimana? Ya udah, satu ruas mutlak, satu lagi ruas mutlak. Gimana mecahin mutlaknya? Karena kedua ruas positif, pasti positif ya. Karena kedua ruas pasti positif, apa yang kita lakukan? Ya kuadratin. Ya, kita kuadratkan. Kuadratkan berarti apa? Ya, nanti ya X plus 3 kuadrat. Ya, terus kecil sama dengan, ini dikuadratin ya, 2 kali X min 3 kuadrat. Ya. X plus 3 kuadrat apa? X kuadrat plus 6X plus 9 gitu ya. Kecil sama dengan, ini jangan lupa ya, 2 dikuadratin 4 kali X min 3 kuadrat. X kuadrat min 6X plus 9. Nah, udah masuk deh ya. Berarti nanti ini 6X tambah 9 kecil sama dengan 4X kuadrat. Ya, terus min 24X tambah 36 ya. Nah, terus mau gimana? Pindah ke kiri ya. Pindah ke kiri berarti min 3X kuadrat. Ya. 6 ini min 24 berarti plus 30 ya. 30X. 36 pindah berarti min 27 ya. Kecil sama dengan. Nah, berarti biar sederhana ya. Kedua ruas saya kali min sepertiga ya. Saya kali min sepertiga berarti ini jadi X kuadrat. Ini jadi min 10X ya. Terus ini jadi plus 9. Tandanya gimana? Oh, min sepertiga berubah. Jadi lebih besar sama dengan. Ya udah, berarti gimana? Nanti kita akan punya X kali X ya. Terus 9 itu
Ya, biar min 10, min 9 sama min 1 ya. Ya udah. Ini lebih besar sama dengan 0. Pembuat nolnya apa? Pembuat 0. 9 sama 1. Gitu ya. Jadi nanti 1 sama 9. Nah, tinggal kita cek nih. Ya. Pembuat 0 itu apa? Buat titik batas ya. Titik batas, ini 1, ini 9. Nah, lihat nih di sini. Ya. Kalau kita lihat, apakah lubang atau isi sesi 1 sama 9? Isi kan? Isi ini. Ini sama ini dia isi. Kenapa isi ya? Karena dia lebih besar sama dengan. Ya udah, berarti diisi. Nah, terus batasnya gimana? Ya udah tentuin gitu ya. Bisa diambil 0 ya. Kalau 0 berapa? 0. 0 masukin ke mana? Sini aja ya. 0 kurang 9 min. Min ketemu min plus. Nah, berarti sini plus ya. 1 sama 9 ambil aja 2 gitu ya. Kalau 2 ini min, ini plus, min gitu ya. Nah, terus kalau 10 ini plus, ya udah berarti ini plus. Apa nih yang diambil? Yang diambil yang lebih besar. Mana yang lebih besar? Nah, sini gitu ya. Ini yang lebih besar gitu ya. Nah, berarti solusinya apa? Solusinya kita punya X kecil sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 9. Nah, kebetulan, sekali lagi, kebetulan. Kebetulan apa? 3 nggak masuk nih. 3 nggak masuk. Andai kata ya, tanda pertidaksamaan saya ubah. Jadi, dari awal nih saya bikin lebih besar sama dengan. Berarti kan lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, seterusnya. Dan pada saat di sini, dia jadi lebih kecil sama dengan. Ketika lebih kecil sama dengan, berarti kan dia di sini kan? Hati-hati. Jawabannya nanti kalau dia seperti ini, bukan 1 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 9, tapi apa? Ada ini. Nggak boleh 3. Jadi apa? Nanti 1 kecil sama dengan X kecil dari 3 atau 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari sama dengan 9. Gitu ya. Andai kata apa? Ya, dia lebih besar sama dengan gitu ya. Oke? Seperti itu untuk yang nomor 5. Dan ini adalah bentuk kedua dari pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekarang bagaimana nih bentuk ketiga? Ini bentuk ketiga adalah salah satu bentuk yang lumayan nih. Ya, apa? Ya, kita punya bentuk di mana satunya bentuk mutlak, satunya tidak. Nah, tapi bukan konstan. Ada variabel X. Kalau konstan, ini kita balik ke bentuk pertama. Bisa langsung gitu ya pecah. Nah, tetapi kalau dia kita katakan ada X-nya, maka mau tidak mau harus pecah secara manual. Pecah berdasarkan definisi. Apa definisinya? Mutlak X akan menjadi X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 dan akan menjadi min X kalau X-nya kecil dari 0. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Oke, baik, hati-hati. Nah, kita mulai contoh. Nah, di sini, ini bentuk mutlak. Ini mutlak? Enggak. Ini bukan bentuk mutlak. Oke, apakah saya boleh pakai aturan yang bentuk pertama, mecahnya? Kita katakan nggak boleh. Kenapa? Karena kan dia harus konstan kan, konstan positif. Sedangkan ini kita nggak tahu nilainya berapa. Kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi kita nggak bisa pakai strategi bentuk pertama. Oke, boleh nggak pakai bentuk kedua? Nah, bentuk kedua itu kedua harus mutlak. Ini nggak mutlak. Maka jangan pakai strategi bentuk kedua. Artinya, jangan sampai kamu kuadratin kedua ruas. Ini hati-hati ya. Biasanya mahasiswa apa salah? Malah kuadratin kedua ruas. Maka kita bilang ini bukan bentuk satu, bukan bentuk dua. Mau nggak mau, suka nggak suka harus dipecah. Gimana cara mecahnya? Oke, lihat. Mutlak X itu akan menjadi X kalau X lebih besar sama dengan 0 dan akan menjadi min X kalau X-nya kecil dari 0. Sekarang, bagaimana kalau template X ini saya ganti dengan mutlak X min 2? Kalau saya ganti menjadi mutlak X min 2, gimana? Berarti yang atas jadi X min 2 kalau X min 2 lebih besar sama dengan 0 dan akan menjadi min X min 2 kalau X min 2 kecil dari 0. Ada yang bisa dirapikan? Ini bisa ya? Ini bisa. Jadi apa? Nanti dia X min 2 kalau X-nya lebih besar sama dengan 2 dan akan menjadi min X min 2 kalau X-nya kecil dari 2. Ingat ya, kalau ini X min 2 ini bukan 0 ya. Ya bukan berarti selalu X lebih besar sama dengan 0, X-nya kecil dari 0, bukan. Template-nya ngikut. Jadi nanti dia akan positif kalau lebih besar sama dengannya 2.
Gitu ya, hati-hati ya, template awalnya ini. Tapi kalau saya ganti satu template dengan yang lain, semuanya berubah. Gitu ya, X-2 berubah semuanya X-2. Nah, berarti supaya mutlaknya hilang, harus kita pecah. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai X-nya. Maka apa yang kita lakuin di sini? Kita pecah kasus. Jadi kita pecah dua kasus. Kasus pertama itu ketika X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, ketika X lebih besar sama dengan 2, jadi saya batas ini bahwa kita ngomonginnya tuh ketika X-nya lebih besar sama dengan 2. Artinya kalau nanti, lihat, kalau nanti pada saat saya menemukan solusi, ya pada saat mencari solusi, saya menemukan ada yang nilainya X kecil dari 2, itu nggak masuk. Jadi ngomonginnya nih X lebih besar sama dengan 2. Ada nggak solusi yang lebih besar sama dengan 2? Kalau ada itu yang kita ambil, tapi kalau nggak ada, ya nggak ada. Nah, sekarang, ketika kita ngomongin di sini, berarti mutlaknya pecah gimana? Jadi, pakai yang ini kan? X min 2. Oh, berarti nanti dia jadi X min 2. Terus, ya, lebih kecil atau pelan-pelan deh. Jadi, mutlak X min 2 kecil sama dengan X plus 1 gitu kan ya? Nah, pecah ketika X lebih besar sama dengan 2. Jadi apa? X min 2 lebih kecil sama dengan X plus 1. Nah, ini yang tadi nih kita ngomongin. Apa? Sama-sama X. Berarti kan ini akan menghasilkan min 2 kecil sama dengan apa lebih kecil sama dengan 1 kan? X-nya berapa? Nah, tadi yang dibahas sebelumnya apa? Ini merupakan suatu pernyataan benar. Kalau dia adalah pernyataan benar, maka jawabannya apa? Real. Jadi nilai X untuk kasus pertama ini adalah real. Berapa aja bisa. Tapi saya katakan tadi saya ngomonginnya tuh di lebih besar sama dengan 2. Berarti diapain? Diiriskan. Yang satu kita udah sepakat ngomonginnya di lebih besar sama dengan 2. Satu lagi real. Real itu semua. Berarti irisannya apa? Ya lebih besar sama dengan 2. Jadi solusi pertama itu adalah ya HP1 ya. HP1 itu ketika apa? X sedemikian sehingga X-nya lebih besar sama dengan 2. Hah, gitu ya. Jadi HP1 nih kasus pertama ketika apa? Jadi X-nya lebih besar sama dengan 2. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kasus kedua nih? Nah, ketika X-nya kecil dari 2. Kalau kecil dari 2, berarti kita tulis dulu ya formatnya. Formatnya masih sama. Ya, jadi mutlak X min 2 kecil sama dengan X plus 1. Nah, ketika X kecil dari 2 pecahnya gimana? Nah, jadi min X min 2. Jadi min X min 2 kecil sama dengan X plus 1. Dipecah jadi apa? Min X plus 2 kecil sama dengan X plus 1. Nah, pindah jadi apa? Kalau pindah nanti ya atau ke kiri deh ya. Jadi nanti X ketemu min X min 2X ya. 1 ketemu 2 berarti 2 kurang 1 plus 1 ya. Nah, kecil sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kalau pindah min 2X kecil sama dengan min 1 ya. Kalau min 2 apa kali min setengah berarti nanti jadi setengah ya. Tapi tandanya berubah. Nah, lihat di sini. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah X-nya lebih besar sama dengan apa? Setengah. Ya. Tapi hati-hati. Sebelumnya kita ngomongin di mana? Kita ngomonginnya di X kecil dari 2. Ya, artinya ketika kita peroleh X lebih besar sama dengan setengah, harus dibatasi. Jadi di syarat awal kita udah ditekenin bahwa, oh dia lebih kecil dari 2. Nah, solusinya lebih besar sama dengan setengah. Mana setengah? Setengah di sini ya. Nah, di sini. Berarti mana irisannya? Sini. Berarti HP kedua, apa yang kita peroleh HP kedua? Ya, jadi X sedemikian. Sehingga setengah kecil sama dengan X kecil dari 2. Gitu. Jadi dari kasus pertama kita punya ini. Dari kasus kedua kita punya ini. Diapain? Terakhir digabung. Maka nanti dari kedua kasus, diapain? Kita gabung. Nah, kita gabung. Jadi nanti gimana? Ya, HP-nya ya digabung gitu ya. Sama dengan HP1 ya digabung HP2. Ya, HP1 berarti nanti gimana? Yang satu lebih besar sama dengan 2 digabung. Ya, jadi yang satu bilangnya lebih besar sama dengan 2 digabung gitu ya.
Nah, terus satu lagi yang setengah. Setengah tuh ya di sini ya. Di setengah sampai sini. Ya udah digabung semuanya. Jadi nanti nilainya adalah X sedemikian sehingga X-nya apa? Lebih besar sama dengan setengah. Ya kan ya? Kita lihat. Ini kan setengah sampai dua. Setengah sampai dua nih. Ini setengah sampai dua. Terus dilanjutin dua. Terusnya. Ya udah lebih besar sama dengan setengah. Oke, itu dia bentuk ketiga. Jadi bentuk ketiga ini cukup panjang karena mutlaknya benar-benar murni harus dipecah berdasarkan definisi. Oke, gitu ya. Ini dia bentuk yang ketiga. Oke, ini dia ya masalah pertidaksamaan nilai mutlak. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.